Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berfikir-fikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan roti, 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Apa yang tadi ditujukan kepada murid-muridnya terkait dengan roti. Yesus mengkritik murid-muridnya sekaligus mengingatkan mereka agar tertuju kepada peristiwa yang sudah Yesus lakukan, yang sudah Yesus perbuat, yang ditunjukkan di hadapan mereka. Peristiwa terakhir adalah penggandaan roti. Lalu Yesus membagikan roti bagi banyak orang. Maka ketika peristiwa penggandaan roti itu masih teringat oleh mereka, dan ketika Yesus menasihati mereka agar hati-hati terhadap ragi orang Farisi, ragi Herodes. Karena itu yang dipikirkan para murid bukan peristiwa-peristiwa yang beberapa waktu sebelumnya terkait apa yang dibuat oleh Yesus. Maka ketika kata roti itu diingat, maka pemahaman mengenai ragi ya kaitannya dengan roti. Karena ragi itu sifatnya mengubah. Nah, pertanyaannya kan, ragi itu mengubah yang baik, apakah mengubah yang buruk? Maka kata ragi itu dipakai supaya membuka mata mereka bahwa hal-hal yang baik yang sudah dilakukan oleh Yesus, lihatlah. Maka tadi dikritik, kamu punya mata tapi tidak melihat, punya telinga kamu tidak mendengar, masih degilkah kamu? Supaya para murid pelan-pelan diajak untuk mengenali siapa yang menggandakan roti itu, siapa yang dulu pernah menyembuhkan orang sakit, siapa yang dulu pernah mengusir setan. Itu yang diajak supaya fokus pada itu, bukan pada rotinya. Maka kata ragi menjadi mudah dipahami karena makanan mereka bisa jadi yang paling pokok atau paling banyak dikonsumsi adalah roti itu. Itu tadi kembali ragi sifatnya mengubah. Yesus berpesan supaya ragi-ragi semacam raginya orang Farisi, raginya Herodes itu diantisipasi hati-hati. Karena bisa jadi pengaruhnya itu tidak mengubah kepada kebaikan, tapi justru menghancurkan. Bolehlah kita memakai kata ragi itu dalam hidup kita sekarang. Barangkali kita
juga sedang menikmati ragi-ragi yang tidak secara sadar, entah itu mengubah yang baik, entah itu mengubah yang buruk. Kata yang mudah kita pakai adalah transformatif, perubahan. Tidak mungkin kan kita hanya makan ragi begitu saja. Zaman sekarang membutuhkan kepekaan supaya kita tidak mudah terpengaruh. Itu saja poin sederhana gampangannya. Maka pengaruh-pengaruh itu ada banyak di sekitar kita. Apakah pengaruh itu menjadi kita baik, lebih dekat dengan Tuhan dan sesama, atau justru pengaruh itu membuat kita jauh kepada Tuhan, jauh dari Tuhan dan jauh dari sesama. Dan kerap kali kita jumpai dalam pengalaman kita sendiri. Apa yang dikatakan Santo Yakobus dalam bacaan pertama benar. Kadangkala ketika kita menghadapi persoalan hidup yang berat, mudah sekali kita mengatakan pencobaan ini dari Tuhan. Padahal Yakobus sudah mengingatkan, pencobaan itu tidak pernah dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mencobai dari sendiri dan tidak bisa dipengaruhi oleh kuasa kejahatan. Pertanyaannya, siapa yang mencobai? Yakobus punya jawaban. Justru yang mencobai adalah diri kita sendiri. Terseret oleh banyak pengaruh termasuk ragi kejahatan. Maka kita semua diingatkan bagaimana kita menghadapi aneka banyak pengaruh baik atau pengaruh buruk. Maka kata-kata Yakobus dalam bacaan pertama bolehlah kita pegang. Selamanya Tuhan tidak memberikan pencobaan. Tapi ya siapa yang memberi pencobaan? Kita sendiri. Akhirnya jatuh pada dosa. Ada banyak peristiwa. Contoh yang paling ekstrim mungkin menyinggung banyak orang. Kalau terjadi kerusakan di rumah tangga, pencobaan dari Tuhan. Memang Tuhan mencobai? Enggak. Karena kesalahan kita mengambil keputusan-keputusan atas pengaruh yang tidak baik dalam hidup kita. Semoga kita dimampukan untuk melihat mana yang baik, mana yang tidak. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.